Nah, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan selalu baik kepada kita, menuntun hidup kita, mengarahkannya kepada kemuliaannya dan kepada kesenangannya. Karena Dia tahu betapa lemahnya kita, maka Dia selalu menyampaikan firman kepada kita, Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kita. Nah, kita sudah membahas seri pemuritan tentang relasi. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang relasi vertikal kita dengan Allah. Dan hari ini kita akan belajar relasi horizontal kita dengan keluarga Allah. Penting untuk kita melihat bahwa dosa itu telah merusak relasi vertikal kita dengan Allah. Di Kejadian 3, Adam menyalahkan Tuhan, Adam Hawa lari dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, dan Tuhan memulihkan relasi secara vertikal. Tetapi dosa juga telah merusak relasi secara horizontal. Yaitu ketika Adam menyalahkan Hawa, terjadi konflik di sana. Dan Tuhan datang sebagai manusia untuk memulihkan relasi horizontal itu juga. Dan mari saya mulai dengan memberikan sebuah gambar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya karena tidak di-endorse oleh yang punya gambar ini, restoran ini, jadi saya tidak akan menyebutkan namanya. Kalau namanya ini McD, saya tidak akan sebutkan karena saya tidak di-endorse. Nah, kalau kita melihat gerai makanan misalnya seperti gambar ini, atau saingan-saingannya, kompetitor yang lain, apa yang menjadi ciri khas dari semuanya ini? Apa yang menarik, yang membuat kita mau datang ke restoran semacam ini? Kira-kira apa yang membuat kita datang ke restoran ini? Oke, benar sekali, karena ditraktir oleh teman. Kalau nggak ditraktir, kita tidak akan pergi ke restoran. Ya, oke. Yang menjadi ciri khas dari restoran-restoran semacam ini adalah cepat saji. Makanya mereka disebut sebagai fast food. Cepat saji. Nah, bayangkan seandainya saudara itu ada di restoran ini dan pelayanannya begitu lama. Maka saudara kehilangan alasan untuk datang ke tempat semacam ini. Karena ciri khas mereka adalah cepat saji. Kalau di Amerika sudah menjadi hal yang biasa. Kalau misalnya saudara ada di McD atau di tempat lain yang fast food begitu. Dan mereka terlambat menyerahkan makanan pesanan kita. Maka kita biasanya dapat kompensasi. Nah, saya biasanya kalau mereka on time saya agak sedih. Saya menunggu mereka terlambat sebetulnya. Karena bagi saya menunggu 2 menit tidak masalah. Yang penting mendapatkan 1 tambahan menu. Nah, ini ciri khas dari tempat semacam ini adalah cepat saji. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau kita melihat tempat ini, gereja, kira-kira ciri khasnya apa? Gereja kita ciri khasnya apa? Makanan. Karena setiap kali ada acara selalu makan-makan gitu. Berarti luar biasa ya. Kalau restoran tadi cepat saji, kalau kita cepat habis. Begitu ada makanan, semuanya makan dengan sukacita. Nah, saudara, apa ciri khas orang Kristen? Ketika orang melihat orang Kristen berkumpul, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran mereka? Ciri khas kita apa? Kalau kita tanya kepada Tuhan Yesus misalnya, kira-kira Tuhan ciri khasnya apa sih? Seandainya gereja tanpa gambar salib boleh enggak? Boleh. Gereja tanpa mimbar boleh enggak? Boleh. Gereja tanpa tembok boleh enggak? Boleh. Tapi ada satu yang tidak boleh, yaitu salah satunya gereja tidak boleh tanpa kasih. Karena itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35, Tuhan Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang akan tahu kalau kita adalah murid-murid Tuhan, bukan karena ada kalung kita gambar salib, anting-anting kita gambar salib, tatoan kita gambar salib, bukan. Tapi karena ada kasih di tengah-tengah kita. Karena itu kita perlu menjaga kesatuan kita, relasi horizontal kita. Karena itu ciri khas kita. Dan mari kita membaca dari satu teks Alkitab di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan membaca secara bergantian. Saya pernah berkhotbah dari teks ini beberapa bulan yang lalu. Jadi saya akan melihatnya dengan aksen penekanan yang sedikit berbeda. Mari kita membaca bergantian, saya akan memulai dengan ayat yang ganjil terlebih dahulu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Amin. Dalam khotbah hari ini saya akan membagi menjadi dua bagian besar. Saya akan fokus pada bagian yang pertama. Saya akan menerangkan nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Isi nasihatnya, yaitu supaya mereka hidup sesuai dengan panggilan. Dan hidup sesuai dengan panggilan itu berarti mereka memelihara kesatuan mereka. Jadi kita akan fokus kepada nasihat Paulus. Bagaimana Paulus memberikan nasihatnya. Lalu bagian besar yang kedua, kita akan melihat wujud kesatuan yang diinginkan oleh Paulus. Ketika Paulus menasihatkan jemaat untuk hidup sesuai panggilan, untuk memelihara kesatuan, sebetulnya apa yang ada di dalam bayangan Paulus. Jadi kita akan melihat dua bagian ini dan langsung saja tanpa membuang waktu, kita akan membahas bagian besar yang pertama, yaitu tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Mari kita membaca ulang ayat yang pertama, saudara. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus tidak langsung memberikan nasihat, tidak langsung berkata begini, hendaklah kamu rukun, hendaklah kamu memiliki kesatuan. Tidak, itu bukan ciri Paulus. Paulus ketika memberikan nasihat, dia memberikan alasan. Dan ini penting untuk kita pahami. Sebelum dia memberitahu bahwa kita harus punya kesatuan, kita harus punya alasan yang benar. Mengapa ini diperlukan? Karena ada banyak orang yang memiliki kesatuan tetapi bukan atas alasan yang benar. Saya pernah menyinggung di dalam khotbah saya bagaimana kelompok Farisi dan kelompok Saduki yang seharusnya itu mereka saling tidak suka. Di dalam sejarah Israel mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka saling tidak suka. Mereka musuh sebetulnya. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus, maka mereka menjadi satu komplotan, membentuk koalisi yang tidak kudus. Seolah-olah mereka kompak banget. Mengapa? Karena kebencian mereka terhadap Yesus lebih besar daripada kebencian mereka terhadap diri yang lain. Jadi ketika mereka tidak suka lalu mendapatkan musuh yang sama, maka musuh yang sama itu bisa menyatukan dua orang yang berselisih. Alkitab juga mencatat tentang Pontius dan Herodes. Pontius Pilatus dan Herodes setelah mereka mengadili Yesus, maka Alkitab mengatakan sejak hari itu bersahabatlah Pilatus dan Herodes. Sebelumnya mereka berselisih, mereka mencoba untuk berebutan mengambil hati kaisar di Roma, mengambil hati rakyat Yahudi. Jadi mereka melakukan langkah-langkah tertentu saling bersaing supaya kuasa mereka lebih kelihatan menonjol. Tapi begitu ada Yesus, mereka punya musuh yang sama, lalu mereka membentuk kesatuan. Ini yang disebut koalisi sinergi yang tidak kudus. Ada juga alasan lain mengapa orang bersatu. Yaitu karena mereka punya kepentingan yang sama. Mereka punya kepentingan yang sama. Jadi kalau mereka itu sebetulnya tidak saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi karena kepentingannya sama, mereka bisa bersatu. Contohnya apa? Penjarahan misalnya. Penjarahan terjadi bukan karena mereka berkumpul, lalu mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan, karena mereka punya kebutuhan sesuatu. Orang-orang yang demo tapi tidak jelas gitu, bukan semua demonstran ya. Demo-demo yang tidak jelas cuma ikut-ikutan saja karena mendapatkan kaos, nasi bungkus dan sebagainya. Mereka bersatu bukan karena saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi karena ada kepentingan yang mereka mau dapatkan. Jadi tidak semua kesatuan adalah kesatuan yang diinginkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, tidak semua kesatuan adalah kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita mendorong orang lain di gereja untuk memiliki kesatuan, maka kita perlu memberi nasihat dan melandaskannya pada alasan yang tepat. Nah, di dalam bagian ini Paulus mengkombinasikan antara landasan doktrinal
dasar doktrinal dengan sentuhan yang bersifat personal. Izinkan saya membaca ayat ini sekali lagi. Jadi kita membaca ayat ini sudah 3 kali. Saya berharap kita langsung hafal ayat ini. Nah, sebab itu aku menasihatkan kamu, perhatikan, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Paulus memberikan sentuhan personal di sini. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Dia tidak cuma berkata, sebab itu aku menasihatkan kamu. Bukan. Tapi dia menceritakan siapa dia. Yaitu orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, garis bawah itu, berpadanan dengan panggilan itu, garis bawah itu. Kata panggilan, dipanggil, adalah istilah-istilah yang mengandung muatan doktrinal yang sangat mendalam sekali. Kalau saudara belajar teologi Paulus, maka saudara tidak bisa tidak, saudara akan menemukan bahwa tema tentang panggilan Allah merupakan tema yang cukup dominan di dalam teologi Paulus. Jadi Paulus memberikan landasan doktrinal dan Paulus nanti memberikan sentuhan-sentuhan personal. Kita nanti akan bahas masing-masing. Tapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan kita bahwa pendekatan personal yang tidak dibarengi dengan doktrin yang benar seringkali hanya mengedepankan perasaan dan terbawa oleh keadaan. Nah, sebaliknya, pendekatan doktrinal yang tidak disertai dengan sentuhan personal seringkali hanya menciptakan zombie-zombie teologis yang mematikan. Apa artinya, saudara? Artinya adalah begini, seringkali kita ini kalimat yang saya sering ulang-ulang, saudara, yang saya tuliskan juga di media sosial saya, seringkali kita ini terlalu baik sampai kita menjadi tidak benar. Makanya saya selalu memberikan nasihat, jangan terlalu baik sampai kamu menjadi tidak benar. Maksudnya adalah jangan sampai kita ini terlalu takut melukai perasaan orang sehingga kita tidak berani memberikan teguran. Sehingga kita tidak memberitahu dia apa yang dia lakukan itu salah. Dan ini adalah halangan besar untuk hamba Tuhan, apalagi untuk gembala sidang. Wah, karena jemaat itu punya pikiran kalau gembala sidang itu harus sabar. Saya setuju sih, semua hamba Tuhan harus sabar. Bahkan semua orang Kristen juga harus sabar. Tapi persoalannya jemaat itu memahami sabar artinya adalah tidak pernah marah. Kalau dianiaya oleh jemaat senyum saja, begitu kan? Itu definisi hamba Tuhan yang sabar. Nah, makanya banyak hamba Tuhan sebetulnya terlalu menjaga perasaan jemaat. Tahu jemaatnya salah tapi tidak berani menegur. Saya sudah melihat itu beberapa kali. Kata kunci yang mereka pakai biasanya begini. Iya, ini misalnya suami istri bertengkar kan ya. Lalu dia temui satu-satu. Wah, suaminya dulu dia temui. Kemudian dia bilang, iya Bapak memang benar. Iya Bapak memang benar. Nah Bapak sekarang tunggu di luar ya. Gitu. Ibu silahkan masuk Bu. Gitu. Lalu dia dengarkan. Dia bilang, wah Ibu tidak salah dalam hal ini ya. Gitu. Nanti setelah mereka pulang masuk kamar itu gebuk-gebukan saudara. Karena mereka merasa saling benar kan gitu. Itu bisa pukul-pukulan loh saudara. Karena pendetanya nggak berani bilang kamu salah begitu. Dan kamu salah, tidak berani. Karena khawatir nanti kalau ngomong begitu, waduh, nanti kurang disukai oleh orang lain. Saya pikir hamba Tuhan tidak boleh begitu. Harus memberikan landasan doktrinal yang benar. Kalau salah ya salah. Jangan terbawa perasaan atau keadaan. Makanya saya beberapa kali juga mengatakan begini. Orang yang teologinya tidak benar, itu selalu akan mudah baperan gitu. Jadi itu mudah terbawa perasaan. Kalau teologinya tidak dominan, maka perasaannya yang dominan. Dan kalau perasaan dominan itu mesti baperan. Dan ini sekali lagi godaan untuk hamba Tuhan. Bayangkan ya seandainya nih suami istri bertengkar. Biasanya istri nangis-nangis gitu. Kalau suami biasanya marah-marah gitu. Walaupun di dalam tangisannya ada kemarahan dan di dalam kemarahannya ada tangisan. Biasanya gitu. Tapi yang lebih dominan kalau yang ibu-ibu itu istri itu mesti nangis gitu. Kalau bapak-bapak marah gitu kan. Bayangkan gak sih? Saya hamba Tuhan dengarkan jemaat yang istri ini cerita sambil nangis. Tapi saya tahu sebetulnya dia yang salah. Dia yang salah, dia yang nangis gitu. Nah ketika dia nangis gitu. Kira-kira apa yang saya lakukan? Apakah saya bilang gini, sudah berhenti nangisnya. Udah suka salah, cengeng lagi. Kan tidak mungkin saya melakukan itu, konyol kan. Ya saya tunggu aja begitu kan. Saya mau negur juga nggak enak. Ini orang sedang terpuruk, sedang nangis. Mosok saya salahkan, itu kan godaan besar.
Godaan pertama kali saya jadi gembala sidang, godaannya ya di situ, saudara. Orang nangis-nangis, menjadikan dirinya korban, padahal sebetulnya dia itu yang salah gitu. Atau suami marah-marah begitu kan, padahal dari ceritanya kelihatan sekali suaminya yang salah gitu. Masakan saya tunjukkan iklan gitu, sebuah produk, dan saya bilang siapa yang salah, siapa yang galak gitu kan ya. Yang galak kok yang salah kan begitu. Ya tidak mungkinlah saya melakukan itu. Nah, ini adalah godaan bukan cuma untuk hamba Tuhan, tapi godaan untuk kita. Kita seringkali memberikan nasihat, tapi kita takut melukai perasaan orang. Tapi sebaliknya, ada orang yang teologinya bagus, doktrinnya itu baik begitu. Tidak peduli dengan perasaan orang. Maka ini akan menghasilkan zombie-zombie yang menakutkan. Kelihatannya aktif itu, kelihatannya aktif belajar teologi, membaca buku-buku yang tebal luar biasa, tetapi kerohaniannya mati. Mereka menjadi lovers of theology, tetapi bukan lovers of God. Menjadi pecinta teologi, tapi bukan pecinta Allah. Mati kerohaniannya, tidak bertumbuh, tapi semangat belajar teologi. Nah, orang-orang semacam ini jadi zombie, setengah mati, setengah hidup, dan akhirnya membuat orang lain juga ketakutan setengah mati. Karena ini zombie-zombinya setengah hidup, setengah mati, membuat orang lain ketakutan setengah mati. Dan kita harus berhati-hati, kita harus menjaga keseimbangannya. Pada waktu kita hendak membangun relasi horizontal, kita harus tahu landasan doktrinnya apa. Tapi kita juga perlu memberikan sentuhan-sentuhan personal. Dan mari sekarang kita lihat saudara, landasan doktrinal yang disinggung oleh Paulus berkaitan dengan panggilan ilahi. Tadi Paulus mengatakan supaya kamu hidup sepadan, berpadanan dengan panggilanmu. Sebagaimana kamu telah dipanggil. Jadi kata panggilan, klesis itu muncul 2 kali di dalam ayat ini. Dan nanti akan muncul lagi di ayat yang keempat, ketika Paulus mengatakan satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Jadi kata panggilan ini adalah kata yang penting di sini. Tapi apa yang dimaksud dengan panggilan di sini, saudara? Yang dimaksud dengan panggilan di sini kalau kita melihat dari surat Efesus, maka kita akan tahu surat Efesus memuat kata klesis, panggilan itu 3 kali. Di pasal 1 ayat 18, di pasal 4 ayat 1, dan di pasal 4 ayat 4. Muncul cuma 3 kali. Sehingga kita dengan mudah bisa mengetahui kira-kira artinya apa. Nah, di dalam pasal 1 ayat yang ke-18, panggilan itu dikaitkan dengan kemuliaan. Kemuliaan kekal maksudnya. Dan di dalam pasal 4 ayat 4, panggilan itu dikaitkan dengan pengharapan. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan, panggilan di sini sifatnya futuris, nanti di akhir zaman. Jadi Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, kamu harus menjaga kesatuan. Kenapa? Karena kamu dipanggil kepada kemuliaan, kepada panggilan di akhir zaman. Disitulah letak pengharapanmu. Maksudnya Paulus sebetulnya sederhana sih. Maksudnya Paulus seperti ini. Apa yang akan terjadi pada kita kelak, yaitu kita punya pengharapan, kita akan memiliki kemuliaan nanti di akhir zaman. Apa yang akan terjadi pada kita kelak, seharusnya mempengaruhi bagaimana kita sekarang bertindak. Jadi apa yang akan terjadi pada kita kelak, kita memperoleh kemuliaan sebagaimana yang terkandung di dalam pengharapan kita di situ. Nah, kita melihat ke sana lalu menata hidup kita di sini. Jadi kita melihat ke depan, menata kehidupan kita yang sekarang. Jadi bagaimana kita bertindak ditentukan oleh masa depan kita. Kita nanti mau jadi apa? Gitu. Kita dipanggil kepada kemuliaan. Saudara, saya banyak melihat orang punya idola gitu. Mau jadi seperti ini, mau jadi seperti ini, mau jadi seperti ini gitu. Saya ingat anak-anak saya dulu waktu kecil-kecil begitu kan, juga sukanya basket sampai sekarang. Wah, dulu waktu kecil kepengennya itu, wah ada tokoh idolanya, Kobe Bryant misalnya begitu kan. Wah, kepengen jadi Kobe karena terkenal, duitnya banyak, hidupnya kelihatannya nyaman dan luar biasa begitu. Tapi saya selalu mengingatkan mereka, kalau mau menjadi seseorang yang seperti itu, yang besar seperti itu, kamu itu jangan cuma lihat di sananya. Tapi kamu harus menata hidup yang di sini. Kamu harus tahu mengapa mereka itu sudah sampai ke sana. Misalnya Kobe Bryant itu tiap hari berlatih menembak. Kalau tidak masuk 400 kali, dia tidak berhenti latihan. Jadi dalam sehari minimal, dia itu menembakkan bola dan masuk 400 kali. Itu kalau saudara
400 kali itu artinya kurang lebih saudara latihan non-stop tanpa tidur, tanpa istirahat selama 10 tahun mungkin untuk mencetak poin 400 kali itu 800 loh saudara. Dan sering kali itu kan 3 point kan gitu. Jadi waduh luar biasa. Kalau tidak masuk belum 400 kali dia tidak berhenti. Cristiano Ronaldo terkenal. Teman-temannya belum datang. Dia sudah datang sejam minimal. Dan dia latihan dulu. Dia nembak terus, dia berlari, dia dribbling sebelum teman-temannya datang. Nanti teman-temannya pulang, dia masih di situ minimal 1 jam, saudara. Dan dia sangat menjaga makanan luar biasa. Jadi menurut sebuah riset Cristiano Ronaldo itu kadar di dalam tubuhnya ya, lemak di dalam tubuhnya jauh lebih sedikit daripada lemak di dalam tubuh supermodel. Ya, supermodel kan kurus ya. Tapi lemaknya itu masih lebih banyak daripada lemak Cristiano Ronaldo. Sangat rendah sekali kadar lemaknya. Dan ketika saya membaca riset itu, saya agak senang. Minimal saya punya kelebihan dibanding Cristiano Ronaldo. Saudara, yaitu kelebihan lemak. Lebih banyak begitu. Nah, Paulus juga berkata hal yang sama kepada kita. Kamu tuh nanti akan mengarah ke sana. Kepada kemuliaan nanti di akhir zaman. Makanya kamu atur hidupmu sekarang ini gitu loh. Hidupnya seperti apa? Paulus bilang gini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilanmu. Berpadanan dengan panggilan. Bahasa Indonesia menerjemahkannya berpadanan dengan. Berpadanan dengan itu berarti apa? Sesuai dengan. Tapi dalam bahasa Yunani kata yang dipakai bukan berpadanan atau sesuai dengan. Tetapi kata yang dipakai lebih jelas yaitu kata layak. Hampir semua versi bahasa Inggris dengan tepat menerjemahkannya worthy of the calling. Jadi layak bagi panggilan itu. Berarti kalau ada layak, ada yang tidak layak. Karena panggilan kita ini mulia, berarti kelayakannya itu standarnya sangat tinggi. Kalau saudara sadar bahwa kita semua anak-anak Allah akan memperoleh kemuliaan kelak, maka saudara harus hidup dengan standar yang tinggi, melebihi orang-orang lain. Ada standar tertentu yang lebih tinggi yang harus kita capai. Karena kita melihat kemuliaan kelak itu. Dengan kata lain, kalau boleh saya bilang, pengharapan tentang kemuliaan kekal tidak pantas dihidupi secara asal. Pengharapan tentang kemuliaan kekal tidak pantas dihidupi secara asal. Kalau saudara hidup asal-asalan, hidup saudara itu seperti barang rongsokan, saya yakin itu tidak cocok dengan status saudara di dalam Kristus. Yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, yang sempurna. Engkau bukan barang rongsokan lagi, tapi engkau barang yang berharga. Apalagi kalau melihat ke depan, nanti engkau akan menerima kemuliaan dari Allah, maka hidup sekarang jangan asal-asalan. Ini adalah landasan doktrinal. Jadi sebelum Paulus mengatakan ayo bersatu, ayo rukun, dia memberikan landasan doktrinal. Kamu punya panggilan yaitu kemuliaan kekal, jangan hidup asal-asalan. Nah, sekarang kita lihat personal touch. Sentuhan personal Paulus. Paulus memberitahu begini. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ayat 1b. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Apa maksudnya di sini, saudara? Mengapa Paulus perlu menambahkan siapa dirinya? Mengapa dia tidak langsung berkata, karena itu aku menasihatkan kamu, bla 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 bla. Tapi dia menerangkan siapa dirinya. Nah, saya yakin ini adalah salah satu strategi pastoral Paulus dengan memberikan sentuhan-sentuhan pastoral. Yang mau disampaikan Paulus di sini adalah keteladanan untuk rela membayar harga. Keteladanan untuk rela membayar harga. Saya bacakan dari pasal 3 ayat 13, saudara. Nanti kita akan lihat pasal 3 ayat 1, Paulus menyinggung bahwa dia orang yang dipenjara di dalam Tuhan. Dan ini ayat 13-nya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Kesesakan di sini pasti pemenjaraan Paulus di ayat yang pertama. Jadi pasal 3 ayat yang pertama, Paulus memberitahu dia dipenjara. Pasal 4 ayat 1 dia juga memberitahu bahwa dia dipenjara. Jadi 2 kali Paulus memberitahu jemaat di Efesus dia dipenjara. Jelas ini bukan breaking news, bukan.
Tapi Paulus ingin memberitahu. Nah, saya lanjut baca ayat 13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Paulus mengaitkan kesesakan dia, pemenjaraan dia itu dengan kemuliaan. Dalam hal ini kemuliaan jemaat Efesus. Jadi Paulus seolah-olah mau bilang begini kepada jemaat di Efesus, kamu jangan khawatir kalau aku ini dalam kesesakan, dalam penderitaan, aku dihina di penjara. Kamu jangan khawatir karena ini tidak seberapa, ini harganya murah. Karena itu berkaitan dengan kemuliaanmu di akhir zaman. Ketika Paulus membandingkan kehinaannya di penjara dengan kemuliaan yang kekal di surga, maka Paulus tahu berapapun harga yang harus dia bayar, harga itu tidak bisa dikatakan mahal, tidak bisa. Semuanya murah karena untuk mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nah, dengan berkata begini di pasal 4 ayat 1, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus, sebetulnya Paulus mau bilang begini, menjaga kesatuan tidak gampang, susah, kita harus banyak berkorban, tapi don't worry, kita harus bayar harganya. Karena nanti pengharapan kita, panggilan kita itu mengandung kemuliaan yang jauh melebihi penderitaan kita. Jadi Paulus memberikan sentuhan personal, dia memberitahukan keteladanan yang rela bayar harga. Nah, sentuhan pastoral yang lain yang saya yakin ada di dalam pikiran Paulus adalah Paulus ingin menegaskan kedekatan dia dengan jemaat di Efesus. Dengan menyinggung tentang pemenjaraannya, Paulus seolah-olah mau berkata kepada jemaat Efesus begini, kamu tahu betapa aku mengasihi kamu, sampai penderitaan pun aku jalani demi kamu. Dan saya akan mengajak kita membaca bersama-sama pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Mari kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus ketika cerita bahwa dia dipenjara karena Tuhan, Paulus berkata begini, you know how much I love you. I love you so much. I'm willing to pay the price. Dia rela untuk membayar harganya demi kasihnya kepada jemaat di Efesus. Dan itu Paulus ulangi pada waktu dia berpisah dengan para penatua Efesus yang dicatat di Kisah Rasul pasal 20. Di Kisah Rasul pasal 20, Paulus mengingatkan para penatua. Sejak hari pertama datang di Efesus, Paulus bekerja keras mencucurkan keringat dan air mata. Paulus banyak menanggung penderitaan. Tapi Paulus lakukan semuanya itu demi panggilan jemaat Efesus. Saudara, saya sadar bahwa membangun kesatuan tidak mudah. Kita seringkali tergoda untuk menyerah. Kita seringkali berpikir tidak ada gunanya. Mungkin lebih mudah bagi kita untuk menghindar. Lebih mudah bagi kita untuk meninggalkan tempat yang berselisih. Tapi bukan itu panggilan kita sebetulnya. Panggilan kita adalah untuk menjaga kesatuan. Karena kita tahu kita dipanggil untuk hal yang mulia. Maka sikap kita di sini harus layak bagi panggilan itu. Dan sekarang kita masuk bagian besar yang kedua dari khotbah saya, yaitu bentuk kesatuan yang dipikirkan oleh Paulus. Apa bentuk kesatuan yang ada? Ayat 2-6 kita akan baca dan kita akan bahas secara lebih singkat daripada bagian yang pertama tadi, seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Saya akan membacakan ayat yang kedua sampai yang ke-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita sudah punya landasan doktrinnya, yaitu panggilan kita yang mulia. Sekarang kita perlu memikirkan bentuk kesatuannya. Dan nanti kita akan melihat ada 3 bentuk kesatuan yang dipikirkan oleh Paulus di sini. Yang pertama secara cepat adalah sifat-sifat yang kondusif. Ayat yang kedua A saya terjemahkan dari bahasa Indonesia, terjemahan baru bunyinya begini.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Jadi bahasa Indonesia memakai kata kerja. Hendaklah kamu selalu. Kalau saudara melihat dalam bahasa Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris tidak ada yang menerjemahkan dengan kata kerja. Di bagian ini tidak ada kata kerja. Ketika saya cek di dalam teks Yunani, maka saya menemukan bahwa kata kerja memang tidak muncul di dalam bagian ini. Jadi secara hurufiah, kalau kita mau terjemahkan sesuai teks Yunani, ayat ini bunyinya begini. Dengan kerendah hatian dan kelemah lembutan dengan kesabaran. Jadi terjemahannya begitu. Dengan kerendah hatian dan kelembutan dengan kesabaran. Dan mari sekarang kita lihat satu persatu kata ini secara singkat. Saudara, kata rendah hati di sini, saya pernah jelaskan di khotbah saya sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, bahwa kata rendah hati di sini sebetulnya terdiri dari dua kata yang artinya begini, rendah terus pikiran. Jadi rendah pikiran. Bukan rendah hati seperti cuma perasaan saja. Bukan saudara. Tapi pikiran. Jadi hati yang rendah itu dimulai dengan pikiran yang rendah. Kata Yunani yang dipakai di sini yaitu tapeinophrosune adalah kata yang berarti rendah pikiran. Kalau saudara mau rendah hati, mulailah dengan pikiran. Tapi pikiran seperti apa yang membuat kita bisa menjadi rendah hati? Pikiran yang seperti ini. Panggilan kita itu mulia. Kita harus mengarahkan mata ke depan nanti di akhir zaman. Karena panggilan itu begitu mulia, maka kita mendapati diri kita begitu hina. Kita begitu hina. Kita masih jauh dari panggilan kita yang penuh dengan kemuliaan itu. Kalau kita membandingkan diri kita sekarang dengan kemuliaan kekal, maka kita akan selalu sadar kita ini hina, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara membandingkan diri dengan orang lain, saudara punya alasan untuk sombong. Kalau saudara melihat sekitar, saudara ada kesempatan untuk sombong. Kalau saudara melihat masa lalu, betapa dulu saudara tidak karu-karuan, sekarang menjadi lebih baik, saudara punya celah untuk sombong. Tapi kalau saudara melihat ke depan, kepada kemuliaan di sana, yang kita tidak mungkin bisa capai sekarang ini, masih terlalu jauh untuk ke sana, maka saudara tidak akan sombong. Saudara akan punya kerendah hatian. Jadi kerendah hatian dimulai dari pikiran. Kesadaran saudara bahwa saudara masih terlalu hina dibandingkan dengan keadaan saudara nanti. Nah, kalau saudara itu rendah hati, sadar diri, maka saudara mudah untuk memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Kalau kita melihat kata lemah lembut di dalam Alkitab maupun di tulisan Yunani kuno, maka kita menemukan kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Misalnya Yesus berkata begini, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Apakah Yesus lemah? Tidak dong, dia punya kuasa dong. Tapi dia bilang dia lemah lembut. Nah, di dalam tulisan filsuf-filsuf Yunani, mereka biasanya menggambarkan lemah lembut itu begini. Orang yang punya kekuatan tetapi memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya. Itu namanya lemah lembut. Jadi misalnya ya, ada orang itu kecil, kurus, kering begitu, nggak bisa bela diri gitu kan. Orangnya kelihatannya ya setengah-setengah freak begitu kan. Rasanya tidak mungkin bisa berkelahi deh gitu. Lalu orang ini berjumpa dengan seorang yang tinggi besar, tatoan dan semua bela diri dia kuasai orang ini. Lalu orang yang kecil ini nantang orang yang besar ini. Nantang terus nyari gara-gara. Nah, orang yang besar kemudian berkata, oh, no, it's okay. Nggak usah diperpanjang ya, sorry. Kalau tersinggung maaf ya gitu. Ini namanya lemah lembut. Tapi kalau terjadi sebaliknya, yang tinggi besar, tatoan dan punya semua bela diri ini cari gara-gara kepada orang yang kecil ini. Lalu orang kecilnya bilang, no fight. Saya lemah lembut, no fight gitu. Saudara tidak percaya dia lemah lembut sih. Itu lemah, tapi tidak lembut. Ngerti maksud saya? Jadi kelemah lembutan itu ada kekuatan, tapi tidak selalu menggunakan kekuatan itu. Nah, ini persoalan bagi kita. Kita ini seringkali kalau bentrok dengan orang lain, kita tuh kepengen menunjukkan kuasa kita. Kita kepengen bilang begini, belum tahu ya,
siapa saya begitu. Wah, mau menunjukkan sesuatu kan. Nama bilang begini, kamu cari gara-gara dengan saya ya. Nanti kamu akan menyesalinya. Kenapa? Saya mau tunjukkan nih kekuatan yang saya punya. Nah itulah yang merusak relasi dengan keluarga Allah. Makanya kita perlu kerendah hatian, perlu kelemah lembutan, dan juga perlu kesabaran. Kata Yunani untuk kesabaran artinya bisa dua sih sebetulnya. Bisa sabar dalam arti menghadapi kesalahan orang, menghadapi orang yang menjengkelkan, yang bersalah kepada kita, atau menghadapi penderitaan. Mayoritas versi bahasa Inggris mengambil arti yang pertama, yaitu sabar menghadapi orang lain yang bersalah atau yang menjengkelkan. Hanya ada satu versi, kalau tidak salah King James Version, yang menerjemahkan long suffering. Jadi sabar menghadapi penderitaan. Dalam tulisan Paulus, kata sabar yang dipakai di sini adalah sabar yang bisa dalam arti dua-duanya. Tapi untuk konteks Efesus pasal 4 ayat yang kedua, saya yakin artinya seperti mayoritas versi bahasa Inggris. Sabar itu bukan sabar menanggung penderitaan, tetapi sabar menanggung kesalahan orang lain. Sabar dengan orang lain yang menjengkelkan di sekitar kita. Nah saya tahu persis kan ya betapa sulitnya kita ini harus hidup dengan orang-orang yang aneh yang ada di sekitar kita gitu. Yang selalu cari gara-gara untuk hal-hal yang sebetulnya tidak penting gitu. Tapi kemudian dipersoalkan jadi sesuatu yang penting begitu. Sering ketemu orang semacam itu? Mungkin kita sering berjumpa dengan orang-orang yang semacam itu, saudara. Hal-hal yang gak penting dipersoalkan begitu. Saya pernah juga kan habis ibadah di tempat kita, itu ada tamu datang. Setelah ibadah, dia jabat tangan saya, dia bilang, thank you for the sermon, I enjoy it, katanya gitu. Senang dengan khotbah saya. Saya bilang, oh ya thank you, praise the Lord, gitu. Lalu dia bilang gini, tapi saya mau kasih masukan Bapak ya, ini penting sekali, Pak Yakub harus perhatikan. Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang begini, tadi lagunya itu Pak, saya lihat di buku, istirahatnya itu sebetulnya 2 ketuk Pak. Kenapa tadi istirahatnya ditambah 1 bar gitu? Enggak boleh Pak, kalau istirahat 2 ketuk, ya 2 ketuk gitu. Ini tamu, mosok saya jawab, nafas-nafasku sendiri kok kamu yang ngatur gitu kan. Mosok saya jawabnya gitu, ya enggak lah. Jadi saya coba tanya, salahnya itu ada di mana begitu loh. Terus dia jawab, kita ini harus memberikan yang terbaik Pak untuk Tuhan. Saya bilang, iya setuju memberi yang terbaik. Tapi lagu ini tuh sulit pengaturan nafasnya. Dan ini jemaat-jemaat terutama yang tua, itu pasti susah luar biasa kalau istirahatnya terlalu pendek. Jadi saya kasih istirahat lebih panjang. Oh enggak bisa gitu Pak. Dalam hati saya lihat orang ini, aduh istrinya bahagia enggak ya kumpul dengan orang semacam ini. Hal-hal yang enggak penting gitu loh saudara. Saya masih ingat waktu saya mahasiswa teologi S1 latihan paduan suara. Ada teman saya itu tidak niat paduan suara dari awal. Saya juga tidak niat sih sebetulnya. Nah tapi dia lebih tidak niat. Wah pelatihnya ngomong gini, tolong ya, nyanyi nafasnya itu diatur ya. Jangan sembarangan nafas, tahu enggak. Jadi kita nyanyi dari kata ini, nanti kita baru boleh ngambil nafas. Itu di kata yang ini gitu kan. Wah orangnya lagi semangat memberi penekanan gitu. Dia dengan santai lihat ke saya, dia ngomong gini, aneh orang itu. Orang di rumah sakit aja sekali nyedot oksigen bayar. Kita loh gratis, masa gak boleh sedot sesuka kita. Katanya dia begitu. Saya ingat, wah bijaksana juga orang ini. Tapi saya tahu kalau mau nyanyi yang baik memang harus mengatur apa? Mengatur nafas. Saya ini kan tahu, sadar diri. Saya bukan penyanyi yang baik saudara. Lalu saya minta belajar privat sama satu dosen musik gitu. Wah, saya minta, Pak, boleh latihan privat enggak gitu? Oh, boleh Pak gitu. Lalu saya latihan sama dia beberapa kali kan gitu. Wah, pertama Pak, latihan otot-otot dulu ya Pak ya. Latihan supaya nafasnya kuat. Jadi modelnya begini Pak gitu. Seperti anjing itu loh Pak, seperti anjing. Jadi gitu. Terus saya nyoba, setelah 3 menit saya bilang ngapain saya melakukan ini semua gitu kan. Tapi saya tahu itu teorinya gitu loh saudara. Saya kan bingung, masa cuma nggak ada tulangnya lagi yang dilempar sama bolanya untuk dikejar kan begitu. Jadi akhirnya saya ikut sekali 2 kali, perut saya sakitnya 1 minggu saudara. Saya tidak tahan dengan semuanya itu. Nah kita ini memang kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang aneh di sekitar kita. Tapi kita harus selalu ingat, rendah hati, lemah lembut, sabar. Sifat-sifat itu harus ada di dalam diri kita. Kalau tidak, relasi horizontal bisa runyam, relasinya bisa buyar di tengah jalan. Nah, sekarang kita lihat tindakan-tindakan yang konstruktif. Tidak cukup punya sifat-sifat,
tapi juga tindakan-tindakan. Di dalam ayat 2b dan ayat 3, Paulus menggunakan participle. Jadi kata kerja participle. Dan ini menunjukkan tindakan-tindakan. Bukan seperti di ayat yang kedua A tadi. Saya bacakan untuk kita. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bahasa Indonesia ini terjemahannya cukup membingungkan menurut saya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara bandingkan dengan semua bahasa Inggris, tidak ada yang mirip dengan terjemahan ini. Di dalam bahasa Yunani, ayat 2b bunyinya begini. Saya bacakan bahasa Indonesia dulu ya, terjemahan baru. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dalam bahasa Yunani bunyinya begini. Hendaklah kamu atau saling menanggunglah kamu satu dengan yang lain di dalam kasih. Saling menanggunglah kamu satu dengan yang lain di dalam kasih. Bahasa Inggris menerjemahkannya bearing one another atau forbearing one another. Jadi kita diberi nasihat untuk menanggung orang lain. Nah, menanggung di sini muncul dalam tulisan-tulisan Paulus. Mengambil objek itu kesalahan orang. Jadi orang lain salah kepada kita, kita tanggung gitu. Atau penderitaan, sesuatu yang tidak enak, kita tanggung. Nah, Paulus mengatakan begini, saling menanggunglah kamu satu dengan yang lain. Maksudnya Paulus, kita semua ini bukan orang yang sempurna. Kita saling melukai satu dengan yang lain. Kalau saya selalu bilang begini, saudara, kalau dua orang berdosa, tinggal bersama-sama, mereka pasti akan saling menyakiti. Pasti. Dua orang berdosa kumpul bersama-sama, maka mereka pasti akan saling menyakiti. Entah mereka sadar atau tidak sadar, itu yang terjadi. Saya kumpul dengan istri saya orang berdosa, istri saya orang berdosa, berkumpul, saling menyakiti. Walaupun tidak sadar, tetap kita akan saling menyakiti. Saya dengan anak-anak saya sama-sama orang berdosa, kumpul di tempat yang sama, pasti tidak terelakkan saling menyakiti. Makanya kita diminta untuk saling menanggung kelemahan orang, menanggung kesalahan orang. Jadi orang itu harus berbelas kasihan gitu loh saudara. Jangan mudah menghakimi orang lain. Jangan mudah kita itu melihat orang lain dari perspektif kita. No, kita harus melihat orang lain di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, bahkan di dalam kesalahannya. Dan kita harus berani menanggung itu. Bukan berarti kita kompromi, bukan. Tapi ada kalanya memang kita harus tahan dengan kesalahan-kesalahan orang supaya kita bisa membetulkan mereka. Saya ulang sekali lagi. Kadangkala memang kita harus tahan, menanggung kesalahan orang supaya orang itu bisa dibetulkan melalui kita. Berikutnya, saudara, tindakan kita bukan cuma saling menanggung satu dengan yang lain di dalam kasih, tetapi berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bahasa Indonesia menerjemahkannya berusahalah. Kalau bahasa Inggris lebih tepat sesuai dengan bahasa Yunani, menerjemahkannya bukan cuma berusaha, tapi berusahalah sebisa mungkin. Bersemangatlah, eager gitu, atau rajinlah memelihara kesatuan roh. Jadi bukan cuma asal berusaha, tapi benar-benar kita mau berusaha memelihara. Kesatuan di antara kita itu menuntut partisipasi kita. Kita yang memelihara. Tapi bukan berarti kita yang menentukan. Makanya Paulus mengatakan berusahalah untuk bukan menciptakan, tapi memelihara. Allah sudah berikan kesatuan itu. Yang nanti kita akan lihat di poin yang terakhir. Allah sudah memberikan kesatuan rohani. Di dalam Roh Kudus kita semua dipersatukan. Tugas kita bukan menciptakan kesatuan. Tugas kita adalah memelihara kesatuan itu dengan sekuat tenaga kita. Tindakan-tindakan yang biasanya menambah runyam hubungan harus kita kikis perlahan-lahan, saudara. Suka menghakimi orang lain, kalau bicara ketus, kalau menyelesaikan persoalan itu kaku. Ini kita harus hindarkan semua. Kita ganti saling menanggung kesalahan orang dan berusaha sebisa mungkin untuk memelihara kesatuan. Dan yang ketiga yang penting, bukan cuma sifat-sifat yang kondusif, bukan cuma tindakan-tindakan yang konstruktif, tetapi bentuk kesatuan yang ketiga adalah ini. Kesatuan dalam realitas spiritual. Paulus menyebutkan begini, kita ini
satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Kalau dihitung kita memiliki 7. Satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Ini adalah kesatuan kita. Angka 7 bicara tentang kesempurnaan kesatuan ini. Dan ini terjadi pada dimensi spiritual. Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, sehingga semua yang kita lakukan, kesatuan kita, itu adalah karya Kristus. Dia membayar harganya lunas di atas kayu salib untuk kita. Roh Kudus menerapkan korban itu di dalam hati kita, sehingga kita punya kesatuan yang lebih fundamental daripada semua perbedaan kita. Kita punya kesatuan yang tidak bisa tergoyahkan, melebihi dari semua hubungan kita yang turun naik. Makanya apapun yang terjadi saudara, di dalam sebuah gereja kita harus mengingat perselisihan eklesiastikal, yaitu perselisihan di dalam gereja hanya mengaburkan, tetapi tidak pernah bisa meniadakan kesatuan dalam realitas spiritual. Jadi tidak peduli misalnya saya dengan saudara berselisih, tetap di mata Tuhan saudara dan saya adalah satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Apa yang kita lakukan, perselisihan yang terjadi dalam satu gereja hanya mengaburkan, tetapi tidak mungkin bisa meniadakan kesatuan dalam realitas spiritual. Karena itu saya ingin mendorong setiap kita, mari jangan fokus pada perbedaan. Jangan lagi kita bilang, saya tidak cocok dengan orang itu. Saya tidak mau kerjasama dengan orang itu. Karena memang kita punya banyak perbedaan. Tapi jangan lupa, kesatuan kita jauh lebih fundamental, jauh lebih mendasar. Dan kesatuan kita jauh lebih banyak daripada perbedaan kita. Kita mungkin beda usia, beda etnis, beda cara pandang, beda cara bekerja, cara melayani Tuhan, beda cara bicara. Tapi ini semua kurang penting dibandingkan dengan kesatuan di dalam realitas spiritual. Mari kita syukuri apa yang Allah lakukan. Nanti sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari hati kita diingatkan terus bahwa Kristus membayar harganya untuk memberikan kesatuan kepada kita. Untuk memulihkan hubungan antar manusia yang sudah rusak oleh dosa. Kristus mati di kayu salib, membenahi, memulihkan semuanya. Dan Roh Kudus selalu mengikat kita di dalam damai sejahteranya. Mari belajar menerima orang lain, mengampuni orang lain. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita mengambil waktu untuk memberikan respons terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mari saudara kita menenangkan hati kita. Kalau ada orang yang perlu kita ampuni, mari kita sebutkan namanya dan kita lepaskan pengampunan dengan kekuatan Tuhan. Kalau ada tindakan-tindakan, kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan dan kita perlu ubahkan, mari kita tinggalkan semua dengan kekuatan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Kami sungguh berdoa, tolonglah kami bukan cuma untuk mengerti firman-Mu, tapi juga untuk melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keterbatasan dan keberdosaan kami. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus membawa kami kepada kebenaran-Mu. Kami berserah penuh kepada Roh-Mu yang kudus, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.